kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Yang kembali Kau satukan kami. Kami boleh merasakan ya Tuhan kenikmatan untuk kami boleh bersama-sama. Kami menyembah Engkau, kami memuji nama-Mu, terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kembali kami diperingatkan Tuhan. Kalau pengorbanan-Mu di kayu salib, penebusan-Mu untuk kami, sungguh ya Tuhan, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang mengurapi kami semua, biar kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biar ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya ada sukacita ya Tuhan di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita mau sambut Dia. Kita sambut Sang Raja. Amin. Yeah.
undang, silakan duduk, saya undang Komisi Wanita untuk mempersembahkan lagu pujian.
bergabung, ayo mari kita bergabung. Setiap hari Sabtu jam 5 dan juga Pak Sutri, pasangan suami istri, kita akan berselang-seling untuk ibadahnya. Puji Tuhan. Kembali saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah datang menebus kita. Namun setiap kali kita tetap mengalami kelemahan di dalam iman kita, namun tetap Tuhan menolong kita. Meskipun belum ada pertolongan Tuhan, meskipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, namun biarlah iman kita tetap teguh, untuk kita tetap memilih Dia, untuk tetap percaya akan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun nur di dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan
Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan adalah sebuah persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami akan memberi diri kami untuk dibentuk, diajar, diubah, diperbaharui oleh firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang baik untuk dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan kami mengerti dan memahami firman-Mu, Engkau juga akan memberi kekuatan yang baru untuk kami dapat mampu melakukan setiap firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami sekalian yang ada di dalam ruangan ini. Urapi dan lawat kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Hati kami terbuka dan siap untuk firman Tuhan beracara bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Ya, baik. Pagi hari ini adalah hari yang kedua kita berada pada bulan yang kedua, dan kita selalu percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Amin. Ya, saya tahu di antara Bapak Ibu ada yang datang dengan sakit, ada yang datang dengan kelemahan, ada yang datang dengan masalah. Tapi mari kita fokuskan dulu perhatian kita kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan menyembuhkan dan mengubahkan hidup kita. Ya. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46, ayat yang cukup panjang. Tapi untuk tetap menjaga konsentrasi kita, mari kita baca ayat ini bergantian dengan suara yang keras tentunya. Saya baca ayat 33, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 34. Demikian perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh anak-anaknya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun dipegang bersama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan penduduk itu datang, maka yang akan dilakukannya dengan pengarap-pengarap itu? Kata
kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangun batu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh di atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang pembacaan ayat ini kita dapat mengerti sekilas bahwa betapa kasih Allah itu diberikan kepada semua orang. Entah itu bagi mereka yang percaya ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Terlihat dari pembacaan ayat-ayat ini, inilah bentuk kasih anugerah karunia dari Allah kepada gereja dan kepada semua umat manusia. Tetapi kita membaca pada bagian-bagian akhir di mana kesimpulan ayat itu menyatakan bahwa semua orang yang dipercaya untuk mendidik, untuk mengajar, untuk mengarahkan, mereka semua harus berakhir dengan sebuah peristiwa yang tragis. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, Allah tidak berhenti. Anugerah Allah tidak berhenti hanya sebatas kepada sebagian mereka yang dibinasakan. Tetapi Allah tetap punya cara, dan cara itu tetap berjalan di antara mereka. Nah, untuk mempertajam, untuk memperjelas apa yang dimaksud di dalam perumpamaan Matius 21 ayat 33 sampai 46 ini, tiap-tiap unsur cerita di dalam kisah ini mempunyai peran, mempunyai makna, mempunyai pengertian masing-masing. Tuan tanah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah tidak lain tidak bukan bicara tentang Allah itu sendiri. Minggu lalu kita belajar bahwa Allah itu adalah sang pemilik kebun anggur itu, di mana setiap kita yang percaya kepadanya diberikan kewenangan untuk bekerja agar kita mendapatkan keuntungan pada kebun anggur itu. Artinya, kalau bicara tentang pemilik tuan tanah itu, owner daripada tanah itu, ialah bicara tentang Allah. Lalu yang kedua ada kebun anggur. Siapakah yang dimaksud dengan kebun anggur dalam ayat-ayat itu? Mereka adalah bangsa umat pilihan Allah. Tidak lain tidak bukan adalah bicara tentang bangsa Israel. Itu tercatat di dalam Yesaya 5 ayat yang pertama. Lalu yang selanjutnya ada hamba-hamba. Merekalah orang-orang yang diberikan
kewenangan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk mengarahkan. Tidak lain tidak bukan adalah mereka bicara tentang para nabi. Ketika mereka dikutus untuk menuai hasil dari kebun anggur itu, justru mereka dibunuh satu demi satu. Lalu ada pihak selanjutnya, yaitu anak dari sang pemilik tuan tanah itu. Tidak lain tidak bukan dialah Yesus Kristus itu. Yang tercatat di dalam ayat itu, ia dibunuh di luar tembok Yerusalem. Nah, siapa penggarap-penggarap kebun anggur yang dimaksud di alam ayat ini? Kemudian mereka membunuh para utusan dari sang pemilik kebun anggur itu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat itu juga tersebut penggarap-penggarap lain yang menyewa kebun anggur. Mereka adalah bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang kafir. Saya simpulkan dalam pendahuluan ini bahwa sesungguhnya semua orang dipercaya oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bekerja di dalam kebun anggurnya Allah. Saya hanya menggarisbawahi dari pernyataan ini betapa mulianya, betapa ini adalah sebuah kepercayaan dari Allah, di mana kita ditempatkan sebagai pengelola-pengelola yang pada akhirnya untuk menuai hasil dari kebun anggur itu. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan ayat itu, ada sesuatu yang terjadi berbeda seperti harapan pemilik kebun anggur itu. Bagaimana kerja sang pemilik anggur luar biasa, tercatat di dalam ayat 33. Tuan tanah itu membuka kebun anggur lengkap dengan semua fasilitas. Semua telah disediakan sedemikian rupa. Fasilitas yang disediakan oleh Allah kepada pekerja-pekerja di tempat itu punya kompetensi yang baik. Semua Tuhan telah sediakan sedemikian rupa. Setelah kebun anggur itu dipersiapkan semua fasilitas, termasuk di dalamnya kebun anggur itu dipagar, dijaga, dipelihara, diperhatikan oleh Allah sendiri. Setelah semuanya siap sedia, kemudian Allah bertindak untuk menyewakan kepada para penyewa. Tujuannya adalah untuk merawat dan mengelola kebun yang dipercayakan oleh Allah kepada penyewa-penyewa itu. Tujuannya kemudian adalah supaya ada hasil yang dapat dinikmati oleh pemilik kebun anggur itu menjelang musim panen, di mana sang tuan, sang pemilik kebun anggur itu meminta bagian dari tanah yang disewakan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tugasnya dalam perumpamaan ini sederhana. Hanya mengelola kebun anggur, kemudian hasilnya bisa dimiliki oleh sang penyewa, tetapi sebagian lagi harus dikembalikan kepada sang pemilik kebun anggur itu, yaitu Allah. Hanya sesederhana itu. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini, tidak sesimpel apa yang dimengerti oleh para penyewa. Justru mereka ingin menguasai. Saya hanya menarik satu kesimpulan begini.
bangsa Israel yang dipilih oleh Allah, yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kebun anggurnya Allah itu, justru mereka menjadi berkuasa. Ia menjadi tuan di atas kebun anggurnya Tuhan. Contoh kasus Bapak Ibu Saudara, jikalau kita punya sebidang tanah, kita percayakan kepada orang untuk mengelola, tetapi kemudian yang mengelola itu menguasai. Kita sudah bisa menyimpulkan apa yang akan dilakukan oleh pemilik tanah itu. Persoalannya adalah begini, mereka tidak cukup menerima dari hasil musim panen buah anggur itu, sehingga mereka berusaha untuk mengambil alih semuanya. Padahal masing-masing sudah ada bagian-bagiannya. Seperti Tuhan Yesus katakan, gambar ini milik siapa? Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikanlah milik Tuhan. Persoalannya gereja Tuhan hari ini berusaha untuk menguasai seluruhnya. Dan inilah yang menjadi persoalan bagi para penyewa itu. Ayat 33 jelas memberikan indikasi itu bagi kita. Lalu di dalam ayat 35 sampai 36, bukan bagian dari hasil panen anggur itu yang diterima, melainkan siksaan yang dialami oleh orang-orang yang diutus. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma, begitu jelas bagaimana para nabi-nabi yang diutus ke tengah-tengah bangsa Israel itu, justru mereka berakhir pada penganiayaan. Mereka berakhir pada kematian. Bahkan mereka tidak puas hanya dengan siksaan. Ayat 37 memberikan jawaban kepada kita. Diutuslah kemudian anaknya, berharap anaknya itu bisa disegani oleh para penyewa itu. Tapi persoalannya kemudian, justru anak yang diutus itulah juga dibunuh pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara lihat, semuanya itu hanya bermuara, berasal dari ketidakmampuan untuk dapat menerima sebagian. Nah, orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dipercaya, orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dipercayakan oleh Allah, mereka akan mengambil milik bagian siapapun, termasuk mengambil milik bagian Tuhan. Dan ini dipandang oleh Allah sebagai sebuah bentuk pemberontakan, sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kehendak dan rencana Allah. Semua orang dan para nabi telah diutus, mereka semua dibunuh. Kemudian anaknya yang dikasihi, anaknya yang tunggal diutus ke tengah-tengah mereka pada kebun anggur Tuhan itu. Justru anaknya juga berakhir dengan peristiwa yang tragis. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 45 dijelaskan siapa yang dimaksud di dalam cerita itu. Mereka adalah orang-orang atau imam kepala. Mereka adalah para tua-tua bangsa Yahudi. Mereka mengerti, mereka memahami kondisi dan posisi mereka. Tetapi mereka
mereka tidak sanggup menguasai diri mereka terhadap apa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah ini, apa kesalahan dari para penyewa kebun anggur itu? Kesalahan yang pertama adalah begini: mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyewa. Saya hanya menyampaikan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Maka kita harus membangun tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab kita. Inilah kesalahan para penyewa itu. Ketika telah menikmati segala berkat hasil dari kebun anggur itu, tanggung jawabnya mulai lupa. Lalu diambil semuanya. Dan ini merupakan pemberontakan terhadap kehendak dan rancangan dari Tuhan. Kesalahan yang selanjutnya adalah mereka melakukan penganiayaan. Mereka mengutus orang-orang yang telah diputus oleh sang pemilik kebun anggur itu untuk menuai hasil sebagian dari hasil kebun anggur. Tetapi inilah persoalannya. Karena ketidakpuasan terhadap apa yang mereka nikmati, mereka harus membunuh semuanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka adalah bukan orang-orang yang berdosa, tetapi justru mereka jadi ladang penganiayaan sang penyewa itu. Inilah kesalahannya. Dan kesalahan yang paling fatal adalah mereka membunuh ahli waris dari sang pemilik kebun anggur itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memiliki gambaran lengkap tentang pekerjaan Allah kepada umat pilihannya. Memang betul Allah memilih umatnya, bangsa Israel, untuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Mereka bukanlah penguasa, mereka bukanlah pemilik. Mereka hanya orang-orang yang dianggap sebagai penyewa saja. Yang menjadi kesulitan bagi mereka adalah ketika mereka melihat panen anggur itu secara berlimpah-limpah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembalikan kepada sang pemilik kebun anggur itu. Padahal itu yang diminta oleh Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah puncak dari apa yang tercatat di dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46 itu. Ia adalah sang pemilik kebun anggur itu mengalihkan anugerah kepada orang-orang di luar pilihan daripada Allah itu, yaitu mereka yang mau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, mereka yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini sederhana, apa yang menjadi miliknya Tuhan kembalikan kepada Tuhan, hanya itu saja. Tapi apa yang menjadi bagian penyewa, makanlah, konsumsilah itu. Tugas mereka hanya sederhana, mengelola, menantikan hasil panen itu, kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Justru mereka yang dipercaya glojo, tidak mau menerima pernyataan dari kebenaran itu,
malah semua dihabiskan sedemikian rupa. Mereka menjadi penguasa. Sekarang di dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-43, anugerah itu dipindah posisikan kepada mereka yang mau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sekali lagi, dalam hal ini mereka yang hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan itu adalah tahu dan mengerti milik siapa dan untuk siapa. Hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Ingat, kita ini bukan penguasa. Kita itu bukan pemilik. Kita itu hanyalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola saja. Dan ketika aturan itu dilanggar, maka anugerah Allah akan berpindah kepada yang lain. Itu sebabnya kita belajar banyak hal. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena orang-orang yang mau menguasai, yang tidak mengerti mana milik Tuhan, mana miliknya, yang tidak mau menghargai karya Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salib Kristus itu tidak untuk kepada bangsa yang menolak Allah, yang membunuh para penyewa itu, para penggarap kebun anggur itu. Tidak juga bagi mereka yang kemudian membunuh anak daripada pemilik kebun anggur, tetapi diberikan kepada orang-orang lain. Kisah ini paralel dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang perkawinan. Ketika perjamuan kawin segera akan dilaksanakan, maka ia mengundang orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang menurut sang pemilik daripada pesta itu, mereka orang-orang yang kompeten. Diundanglah mereka satu persatu. Ada yang berkata, aku baru beli tanah, aku baru beli ladang, aku tidak bisa datang. Yang lain berkata, aku baru menikah, aku baru kawin, gak mungkin saya tinggalkan pasanganku. Lalu sang pemilik pesta itu marah. Lalu dia katakan, undanglah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Undanglah mereka, dalam tanda kutip mohon maaf, orang-orang yang tidak punya kompetensi untuk ada di situ. Undanglah mereka semua. Barang siapa yang mengikuti undangan itu, merekalah yang akan masuk di dalam pesta perkawinan yang meriah bersama anak domba itu. Dalam bagian ini saya mau katakan begini, Anda dan saya adalah orang-orang yang dipercaya dan dipilih oleh Allah untuk mengelola kebun anggur itu. Mungkin kita adalah orang-orang yang diutus. Jangan kita menjadi seperti penyewa itu. Jadilah kita seperti orang-orang yang diutus, meskipun Bapak Ibu Saudara kemudian mereka berakhir pada peristiwa yang mengenaskan. Namun dalam hal ini adalah yang terpenting dari kesemuanya, bagaimana seseorang itu taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Dan bagi mereka lah Yesus akan berkata, pemilik anggur itu akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Saat suara itu diperdengarkan di depan kita, maka kita akan menikmati satu sukacita yang besar. Kita akan menikmati satu kemuliaan yang luar biasa. Kenapa?
karena kita telah menyelesaikan semua tugas dan kepercayaan dengan baik. Itu sebabnya ada satu ayat di dalam kitab Injil, yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Orang-orang yang dipilih oleh Allah itu malah menjadi orang yang terbelakang. Kenapa? Mereka menolak utusan-utusan Allah, bahkan membunuh anaknya sendiri. Tetapi kemudian yang terakhir, merekalah yang dijadikan Allah, dan merekalah yang kemudian memiliki hak itu. Mereka hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mereka tahu milik siapa, mereka mengerti. Mereka tahu milik saya, milik Tuhan, milik siapa, mereka mengerti. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan begini. Kerajaan Allah dan kuasanya sekarang diberikan kepada orang-orang di luar dari umat pilihan Allah. Dan kitab Roma menjelaskan sedemikian lengkap tentang hal itu. Dan saya ingin pastikan kepada kita pagi hari ini, tetaplah menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam panggilanmu masing-masing. Setialah, taatlah, mengertilah bahwa Tuhan itu sang pemilik. Kita itu hanya sebagai pengelola. Kegagalan Israel tidak hanya mereka tidak mampu berbuat, tetapi mereka tidak mengerti maksud dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas hidup mereka. Mereka mengadakan perlawanan, mereka memberontak, mereka marah. Seolah-olah begini Bapak Ibu Saudara, merekalah memang orang-orang yang terpilih, maka semuanya harus menjadi milik mereka. Mereka lupa, meskipun mereka dipilih, tetap punya konsekuensi, tetap punya sebuah tanggung jawab yang harus mereka pertahankan. Apa yang saya ingin simpulkan dari ayat ini? Jangan pernah kita lupa akan tanggung jawab kita. Sehingga pada akhirnya, seperti minggu lalu saya katakan, entah siapa dulu yang kita dipanggil oleh Tuhan, saya atau Bapak Ibu Saudara, karena kita tinggal menanti kapan waktu kita. Tapi saat kita kembali, saya ingin mendengar suara Tuhan, "Hai hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Karena tempat itu adalah tempat penghormatan bagi kita yang percaya, yang tetap taat kepada ketetapan Tuhan itu. Jangan pernah lemah meskipun situasi kelihatan yang melemahkan kita. Jangan putus asa ketika memang tidak ada jalan di depan. Jangan marah ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ingat, kita telah menikmati segala fasilitas yang Tuhan berikan. Jaga kondisi hidup kita, pertahankan itu sampai Ia kembali dan berkata, "Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus. Haleluya.
penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Biarlah pengalaman-pengalaman itu menjadi peringatan bagi kita bersama. Tuhan hanya menginginkan kita untuk menjadi pengelola. Kita bukan pemilik, kita bukan penguasa. Lebih daripada itu adalah pemberontakan, adalah perlawanan terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Karenanya Ia mengutus anaknya yang tunggal sampai mati di atas kayu salib, adalah bentuk karya penyelamatannya bagi kita yang percaya. Selayaknya dan seharusnya kitalah yang dihukum karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tetapi Ia merelakan dirinya ada di atas kayu salib untuk menggantikan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Ia yang menderita, kita yang bersuka cita. Ia yang terbunuh, kita yang diselamatkan. Itulah anugerah dari Allah kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan dan mempersiapkan diri dengan baik. Dan mari jemaat-jemaat Tuhan kata mempersiapkan diri kita untuk menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan, untuk melihat kembali karya salib Kristus, bahwa di sana ada keselamatan, di sana ada anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kita. Pagi hari ini kami menghampiri tahta kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan dan teguran dari firman-Mu pagi hari ini kepada kami. Dan biarlah ini mengingatkan akan kami terhadap segala pelanggaran dan kesalahan kami, juga terhadap cinta kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau yang rela mati di atas kayu salib guna untuk mempertahankan kami yang berdosa, yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Tuhan berkatilah perjamuan ini agar menjadi kekuatan baru bagi kami untuk mempertetapkan langkah kami kepada Tuhan. Berkati pelayan-pelayan perjamuan yang telah mempersiapkan diri dengan baik, dan setiap tangan-tangan yang mengambilnya. Berikan mereka hati, rasa takut, hormat akan Tuhan untuk memperingati tentang peristiwa kematian Yesus yang telah Ia korbankan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Salibnya
yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang diberikan kepada kita agar selayaknya kita dihukum, tetapi kita diubahkan oleh Tuhan untuk menikmati sebuah hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Penderitaan, dera dan aniaya itu harus mengalirkan darah. Darah oleh sebab penganiayaan itulah yang dialirkan di dalam hidup kita. Darah itu yang menyucikan, melayakkan dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi umat-umat pilihannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau besar, Engkau ajaib. Betapa mulia pekerjaan Tuhan. Betapa dahsyat pekerjaan Yesus. Engkau memberi pengampunan kepada kami.
telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau pula yang menggaransi kami dengan keselamatan yang kekal. Dan kami percaya dengan kami bersatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kami, di mana kami dapat memperingati tentang hari kematian Tuhan. Dan kami menaruh satu pengharapan besar terhadap karya-Mu itu. Bagi kami hari ini yang sedang sakit, kami mau katakan dengan iman kami sudah sembuh. Kami sudah sehat. Kami yang lemah kami berkata kami sudah kuat. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat menjadi gereja, menjadi umat yang tahu diri tentang posisi kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kuatkan, teguhkan terus panggilan-Mu atas hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan gambaran-Nya. Engkau yang akan membentuk dan mengubahkan kami sesuai dengan kehendak dan rencana dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Penuhi kami dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah paradigma hidup kami. Engkau yang mampu mengubah cara pandang dan nilai hidup kami, sehingga kami dapat menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami terima berkat perjamuan ini dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih untuk kembali menyampaikan dalam firman dan perjamuan kudus. Era ini mau kembali mengingatkan kita dan membuka iman kita. Mereka kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami sudah ya Tuhan Yesus diperingati kembali Tuhan, untuk kami boleh mengingat akan kasih-Mu dalam hidup kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, bukan sebagai rutinitas biasa ya Tuhan, setiap bulan kami boleh peringati ya Tuhan Yesus. Namun biarlah ya Tuhan, pengorbanan-Mu tetap boleh kami ingat di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap mempermuliakan Kau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan apa yang bisa kami berikan untuk menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah semua ini boleh menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan akan hati-Mu. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jalan itu sembahan. Haleluya. Amin. Terima
Mula pertama saya ucapkan selamat datang jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang. Kami bersukacita dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang terus membangun, mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Selamat datang kepada orang tua kami yang dari Lampung. Ya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Bapak Alan Ferry Naibaho tanggal 28. Selamat ulang tahun kepada Saudara Felix Fernando Oroh tanggal 29. Selamat ulang tahun untuk anak Jessica Camelia tanggal 30 Januari. Selamat ulang tahun Saudari Elizabeth Erika Filia Oroh tanggal 30. Tuhan memberkati. Turut berbela rasa atas berpulangnya orang tua daripada keluarga Bapak Simanjuntak yang ada di Sumatera Utara. Kami sebagai Gembala Sidang dan Jemaat menyampaikan bela rasa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan yang menghibur. Juga bela rasa disampaikan kepada keluarga Bapak Yosef Chandra, orang tua daripada Ibu Lesi ya, yang ada di Palembang. Senin yang lalu Senin yang lalu telah berpulang ke rahmatullah ya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan yang baru. Usia berapa, Bu? 75 ya, usia 75. Nah, di layar ini Bapak Ibu Saudara, mohon maaf terlalu kecil ya. Tapi nanti setelah ini nanti saya akan masukkan di grup gereja ya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa koreksi berapa dana yang Bapak Ibu Saudara berikan sebagai kontribusi Natal kita ya. Itu ada sisanya ya. Sisa saldo itu 3.721.954 rupiah. Saya tidak tahu panitia itu nanti saldonya akan diberikan ke kas atau kemana. Nanti silakan dirembukan. Untuk mungkin mulai hari Senin ini Pak Wiken sudah menyediakan memfasilitasi semua akan diganti ya. Ini kan gipsum kalau kena air itu jadi berat. Saya kemarin sih ngobrol sama tukang, Pak enaknya pakai itu ya, kayak plafon Sunda gitu ya. Oh iya Pak, pemanasannya lebih gampang dan itu ringan sekali. Saya inisiatif begitu. Lalu disampaikan kepada Bapak Wiken, ya udah nanti Pak, saya tak ngomong sama Bapak Wiken dan keluarga. Pak Wiken telepon di ACC, ya udah nanti tinggal tunggu lihat mau warnanya apa. Jadi mulai hari Senin akan ditindaklanjuti, dibongkar semua dan akan diganti pakai PVC. Terima kasih untuk keluarga Bapak Wiken, keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat ya. Ini kan tukang butuh kopi ya. Butuh es, butuh cendol sampai kita terkenal cendoler kan begitu tiap minggu. Bisa menghubungi Ibu Gembala ya, bisa menghubungi Ibu Gembala. Saya bisa Bapak Ibu kalau buat kopi ya, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bisa membuatkan kopi. Sama-sama kita diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan memberkati. Bisa nanti menghubungi Ibu Gembala. Saya kira itu sudah. Nanti jikalau ada persoalan di situ silakan menghubungi panitia untuk dikoreksi ya. Minggu yang lalu telah dibuka salon. Mama Eten ada? Mama Eten? Gak hadir ya? Mama Eten gak hadir. Di Permata itu, mana?
ada. Di Permata ada salon yang sudah dibuka. Lalu yang saya rekomendasi Bapak Ibu Saudara, saya juga merekomendasi yang kedua pembukaan salon, Ibu Lovina. Gitu. Berdiri Bu. Nah, beliau ini sebenarnya salon kawakannya. Salon kawakan. Sudah lama sekali beliau itu bukan salon. Oleh karena satu dan hal harus hijrah ke Kalimantan, sekarang pulang buka salon lagi. Dan kemarin sudah kami doakan, kita mulai ibadah di sana. Bapak Ibu Saudara yang dekat di Regensi, dari pasar itu tidak jauh, nanti posisi sebelah kiri ada salon di situ. Masuk saja. Tapi keluarnya bayar. Jangan main masuk-masuk aja. Setelah dipotong, di make up segala macam, bayar pulangnya. Ada diskon? Oh nggak ada ya, makasih ya. Dan berarti kita berdoa ya supaya usaha ini berjalan dengan baik. Ya, itu doa dan harapan kita sekalian. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Oleh karenanya, biarlah Engkau yang menurunkan segala kemurahan dan berkat kepada kami. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Berkati rumah tangga, berkati keluarga kami. Berkati segala perencanaan-perencanaan kami. Berkatilah persembahan-persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan untuk menopang gereja-Mu di tempat ini. Berkati persepuluhan jemaat-Mu yang telah mereka kembalikan dengan hati yang sukarela. Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Mungkin ada rencana-rencana kami ke depan. Kami terus melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kami berharap Tuhan yang mendahului segala yang menjadi rencana kami. Berkati Bapak Alan yang berulang tahun. Berkati Saudara Felix, berkati anak kami Jessica Kamelia, berkati Saudari Elizabeth Erika Oroh. Tuhan jamah mereka satu persatu, sebagaimana tahun-tahun yang lalu Tuhan menyertai. Ke depan pun Tuhan akan menyertai mereka lebih baik lagi. Anugerah-Mu sempurna menyertai mereka. Berkati keluarga Bapak Simanjuntak, di mana orang tuanya telah berpulang ke pangkuan-Mu. Tuhan yang memberikan penghiburan. Keluarga Bapak Yosef Chandra, khususnya Ibu Lesi, yang telah ditinggalkan oleh orang tua yang dikasihi. Tuhan juga yang menghibur keluarga ini dengan sempurna. Kau memberkati keluarga Bapak Wiken yang memfasilitasi untuk renovasi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah. Memberkati pembukaan Salon Lovina yang ada di Regensi 1. Tuhan yang memberkati semua. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang ada dalam pemulihan oleh karena sakit. Hamba berdoa bagi Oma Unggan, bagi Oma Evelyn, bagi Om Bonar. Hamba berdoa bagi Oma Mariani. Hamba berdoa bagi Ibu Maria. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, Bapak Yosef Chandra, bagi Ibu Martin. Pulihkan mereka dengan semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Jamah mereka satu persatu dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka sekalian. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, sehingga kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Pakai dan urapi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kuasa dan urapan Allah menyertai mereka. Berkati pula gereja-Mu di tempat ini. Untuk kami merenovasi
Dan untuk kami memperluas ruangan ibadah, Tuhanlah yang menyediakan semua bagi kami. Terpulanglah segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan untuk segala kedahsyatan pekerjaan-Mu di dalam gereja dan umat-Umat. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang memberkati menyertai hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.